Ini menurut catatan kami itu ada 28 makam yang sudah berubah. Memang kami menemukan fakta ada sebuah proses perubahan silsilah. Dalam waktu dekat ini akan memanggil oknum yang sudah melakukan perubahan. Dari oknum ini habaib yang kebetulan yang tadi dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah saat ini saya berada di Yogyakarta dan berkesempatan untuk berjumpa dengan Raden Ridwan, terah dari Hamengkubuwono II ya. Dan juga tiga. Karena beliau, kalau saya perhatikan dari runutan silsilahnya ada sambungan 3 nasab besar ke atas. Tapi saya garis bawahi di sini bukan untuk mengagung-agungkan leluhur, lebih kepada saya ingin menyampaikan kepada Anda identitas beliau. Karena apa? Karena bisa kita ambil sisi gairahnya bahwa terah Mataram Islam tidak tinggal diam atas pembelokan sejarah yang menimpa leluhurnya, juga atas pembelokan sejarah bangsa ini. Saya langsung ke beliau terkait dengan perjuangan beliau selama ini. Jadi tidak hanya cuap-cuap di medsos, tetapi beliau juga turun ke lapangan. Begitu. Siap. Bisa diceritakan Raden Ridwan terkait dengan pengalaman panjenengan? Oke, pengalaman pertama itu kan munculnya kasus KRT Sumodiningrat yang sudah kita urai dengan Dendebio pada saat itu. Dan alhamdulillah kemarin kan sudah disusul dengan kegiatan haul KRT Sumodiningrat di Keraton Makam Raja-Raja Ngayogyakarta di Kota Gede. Artinya sudah ada pengakuan dari keraton bahwa saya sah makam KRT Sumodiningrat itu benar-benar di jajaran Bantul. Buktinya apa? Kami difasilitasi oleh Kasultanan Ngayogyakarta untuk mengadakan haul di makam Raja-Raja Kota Gede. Pendiri Keraton Mataram Islam. Ya, dan itu adalah sebagian salah satu contoh. Kemudian ada yang di Nitian itu yang pernah kita bongkar juga. Dan sudah pernah kami tayangkan kan? Bahkan ada 3 makam yang dikatakan sebagai Yamani itu dan Ki sudah Juru disegel. Mertani ya kita segel. Nah, ternyata dalam pemetaan kami dan setelah kita melakukan observasi ke bawah, pemalsuan itu terjadi secara masif dan terstruktur. Dan lebih ngerinya ini tidak hanya di wilayah Kawengkon Ngayogyakarta saja. Oh gitu ya? Tapi sampai ke wilayah-wilayah di luar Ngayogyakarta. Di antaranya? Nah, ini menurut catatan kami itu ada 28 makam yang sudah berubah. 28 makam yang sudah dirubah identitasnya. Identitas sampai ke nasabnya, sampai ke atasnya gitu. Nah, kalau di Yogyakarta identifikasi kami dan rekan-rekan dari perjuangan perusahaan sejarah khususnya adalah peninggalan dari Mataram Islam itu di Yogyakarta. Saya contohkan, ini ada Tumenggung Sumodiningrat itu di Hasan bin Tohakan, ya kan, di pasaran jajaran itu. Kemudian 2 Tumenggung Wiryo Winoto Syekh Abdurrahman Ali itu ada di jajaran, itu juga sudah berubah. Kemudian ada Ki Juru Mertani di Nitian. Dan masih banyak lagi. Husain bin Yahya Ngawen, Mbah Nur Iman Melangi di Makam Melangi, Sleman. Ngawen tadi sudah pernah kami bahas ya. Jadi itu disebut Husain bin Toha bin Yahya. Iya, benar. Nah, terkait dengan Melangi, ini juga sempat ramai. Barangkali panjenengan sempat turun ke Melangi dan bisa dijelaskan. Nah, sama. Yang perlu diketahui adalah Mbah Nur Iman Melangi itu adalah kakak dari Hamengkubuwono I, kemudian kakak dari Pakubuwono II, dan kakak dari Raden Mas Said Mangkunegaran. Artinya beliau adalah anak Amangkurat Jawi yang pertama. Jadi putra dari Sultan Amangkurat Jawi yang memiliki sejumlah putra. Yang putra pertamanya adalah Mbah Nur Iman Melangi. Yang di Melangi. Ya. Terus akhirnya terjadi pembelokan sejarah. Ya, kami dengan kemarin beberapa waktu yang lalu kami dengan pihak para ahli waris dari Mbah Nur Iman Melangi berkoordinasi dengan pihak takmir pengelola masjid
Nur Iman Melangi, kita sudah ke sana dan memang kami menemukan fakta ada sebuah proses perubahan silsilah. Nah, dalam waktu dekat ini insya Allah yang juru kunci itu yang sudah melakukan perubahan sejarah ini yang kebetulan masih termasuk dari golongan habaib akan dipanggil ke Keraton Yogyakarta untuk dimintai pertanggungjawaban atas perubahan status Mbah Nur Iman Melangi. Intinya bahwa Mbah Nur Iman Melangi kemudian nasab ke atasnya disambungkan ke Ubaidillah dan seterusnya itu. Iya. Jadi putra dari Amangkurat Jawi, para pemirsa gampangannya, yang merupakan kakak dari Hamengkubuwono Sri pertama. Sultan Hamengkubuwono pertama itu dibealwikan. Mungkin lebih rinci nanti datanya saya akan lampiri di kolom deskripsi. Tapi pada kesempatan kali ini lebih kepada bagaimana sikap dan tindakan dari Raden Ridwan dan para pecinta dan pelurusan sejarah di Jogja khususnya ya. Sikap kami dalam hal ini tegas. Sudah ada kesepakatan dengan pihak Takmir Masjid Melangi yang berwenang untuk pengelolaan masjid dan pesarian, juga dikuatkan oleh dari jajaran dari pihak pengelolaan Keraton Yogyakarta yang kemarin diwakili oleh beberapa orang dari pejabat keraton itu untuk meluruskan sejarah. Dan insya Allah ini sudah ada kesepakatan antara pihak Takmir dan pihak Kawengkon Yogyakarta Ngadiningrat dalam hal ini, yaitu diwakili oleh Gus Taki dalam hari ini kemarin yang kebetulan masih duriahnya Mbah Nur Iman. Mbah Nur Iman Melangi dalam waktu dekat ini akan memanggil oknum yang sudah melakukan perubahan. Dari oknum ini oknum orang kita apa dari golongan artinya? Dari habaib yang kebetulan yang tadi dikatakan sebagai juru kunci. Juru kuncinya habaib. Habaib yang kebetulan juga sebagai salah satu juru kunci di sana. Dan dia juga punya surat kekancingan ketugasan dari keraton. Oh, memang artinya secara resmi beliau adalah walaupun dia habib, dia juga memiliki surat kekancingan sebagai petugas lah kasarnya. Iya, sebagai petugas. Apa namanya itu kalau rekso gitu ya. Iya. Artinya beliau memang memiliki surat tugas yang resmi dari Keraton Yogyakarta sebagai juru kunci gampangnya seperti itu. Tetapi beliau sendiri diduga atau terindikasi turut serta dalam perombakan atau pembelokan sejarah itu. Ya, bahkan ini indikasi ya, tidak memastikan karena masih akan dipanggil gitu ya. Akan dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban pekatan. Baik, kecuali Mbah Nur Iman, mungkin ada yang lain yang bisa disampaikan kepada para pemirsa kita sebagai informasi dan Ridwan. Oke. Artinya dari data yang kami memiliki ini ada 28 data, mungkin bisa berkembang lebih banyak lagi karena kami tetap akan berjuang untuk menggali terus sejarah, dan tentunya ini tidak terlepas dari kerjasama kita dengan pihak beberapa pengageng keraton, baik Kasultanan Yogyakarta, Kasultanan Solo. Kita tetap bergerak terus. Secara prinsip akan saya sampaikan, banggalah terhadap nasab kalian sendiri. Jangan mengambil dari para leluhur Nusantara dijadikan menjadi bagian dari keluarga Anda. Banggalah dengan marga Anda sendiri. Kami biar merawat kenusantaraan kami. Baik, terima kasih Raden Ridwan, informasi yang sangat bermanfaat bagi kami dan juga mungkin bagi Anda. Ini adalah garis besar dari yang terjadi dan beliau turun ke lapangan. Mudah-mudahan beliau dan sahabat-sahabat yang lain terus diberikan kesehatan ya, kesehatan semangat tidak berubah. Amin. Karena perjuangan ini tidak mudah sebenarnya. Banyak waktu yang tersita dan juga tidak menutup kemungkinan terjadi clash di lapangan. Siap. Baik para pemirsa, terima kasih sekali lagi dan Ridwan, terima kasih para pemirsa. Mohon doanya bagi kami dan beliau-beliau yang sedang berjuang ini. Semoga Allah senantiasa memberikan anugerah keberkahannya bagi kita. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.